cocok buat saya. Dari mana saya tahu ini? Jodoh yang seperti mana yang Anda harapkan gitu kan? Tapi kalau Anda mau kaidah-kaidahnya, itu kembali kepada hadis Nabi. Kan sudah pernah saya sampaikan waktu kita bahas manajemen rumah tangga, ada mutiara. Mutiara untuk calon suami, ada mutiara untuk calon istri kan? Mutiara untuk calon suami, kalau ini yang bertanya adalah laki-laki, tentunya kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'ah. Wanita itu umumnya dinikahi karena 4 hal, tapi ini bukan urutan ya. Hanya saja disebutkan Nabi SAW umumnya laki-laki menikahi wanita karena ini. Limaliha karena kekayaannya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Tapi pilihlah agama karena itu akan mengamankan tanganmu. Kata ulama hadis, hidupmu akan bahagia. Hidupmu akan bahagia. Berarti ada kaidahnya. Kalau yang pertama saya sarankan adalah carilah calon pasangan hidup yang beragama, gitu kan? Berarti memang faham agama, faham halal haramnya Allah. Nah, itu penting sekali. Calon istri atau calon suami sama juga. Kalau yang bertanya misalnya pun perempuan, maka laki-laki jelas mutiaranya jelas. Kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh illam taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir, gitu kan? Kalau telah datang kepada kalian wahai para wanita dan walinya wanita, seseorang laki-laki yang kalian sudah ridhoi, sudah tahu akhlaknya dan agamanya, itu tolak ukur, bukan pekerjaannya, gajinya, fisiknya, gitu kan? Maka terima lamarannya, karena kalau tidak maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Maka berarti jelas tolak ukurnya akhlak dan agama, itu nomor 1. Itu saran saya, dahulukan agama pasangan Anda. Juga kalau Anda laki-laki, saya ingatkan hadis Nabi SAW, lamar'atun ya lamar'atun saudaun kharma ya dzatud din khair. Wanita yang hitam, budak, kemudian kharma. Kharma itu enggak ada pemisah hidungnya nih. Jadi lubang hidungnya 1. Itu luar biasa jeleknya gitu kan. Ya. Tapi Nabi SAW mengatakan dzatud din, beragama jauh lebih baik, khair. Maka itu harus didahulukan. Itu yang pertama. Yang kedua, nikahlah dengan kufu. Kufu itu sesuatu kesepadanan. Sesuku boleh, senegara boleh, sekeluarga sama keluarga yang bukan mahram boleh, gitu kan? Selevel pendidikan, selevel ekonomi. Maka itu semua kufu namanya, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum. Nikahlah dengan pasangan yang kufu, yang sepadan. Yang sepadan, gitu kan? Maka itu sangat baik. Di antaranya ulama hadis bilang lebih baik kalau orang menikah itu sesuku, senegara, satu jenis makanan, gitu kan? Karena kalau kayak orang Indonesia misalnya nikah sama orang Barat, boleh saja, tapi butuh penyesuaian, kan gitu. Boleh, nggak apa-apa dalam Islam, tapi butuh itu tidak kufu sebenarnya. Yang kufu itu malah memang sunnatullah, kita lahir di sini misalnya di Indonesia, nikah di Indonesia, gitu kan? Contohnya itu kufu namanya. Pendidikan juga begitu. Kalau seseorang kita misalnya sudah sampai pada tinggi pendidikannya, maka carilah pasangan minimal yang bisa sefaham dengan dia. Jangan nanti dia instruksikan A sebagai suami, istrinya nggak ngerti, gitu kan? Atau istrinya terlalu tinggi pendidikannya, suaminya nggak ngerti, akhirnya istrinya nggak bisa dibimbing, gitu kan? Maka itu juga tidak kufu. Jadi yang kedua saran saya adalah cari yang kufu, yang sepadan, gitu kan? Yang ketiga saran saya, bersegera menikah kalau sudah khawatir fitnah. Dan nanti poin kedua ini kufu akan membantu itu. Misal, kalau memang kita belum punya kerjaan, kita memang mencari kufunya, ya sepadannya itu pasangan yang siap menerima keadaan kita, ya kan? Jangan gaji Anda 1 juta, nikah sama perempuan yang kosmetikanya saya sudah 5 juta, gitu kan? Maka nggak bakal seimbang, gaji kita habis, ya nggak mungkin cukup untuk itu. Maka nikah yang sekufu dan jangan ditunda, karena termasuk ulama fikih mengatakan nikah itu akan wajib hukumnya kalau seseorang sudah khawatir dia terjerumus pada hal yang zina atau haram, gitu kan? Maka dia boleh menikah. Insya Allah kalau dia niat baik, Allah SWT akan mudahkan. Dan pegangilah hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapapun yang menikah karena takut terjerumus pada hal yang haram, maka dipastikan Allah akan memberikan untuknya rezeki. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah khawatir gitu.
Ini kebetulan pertanyaan ketiganya, kalau misalnya tidak sekufu, apakah diperbolehkan untuk menikah? Bukan tidak boleh ya, tapi saran Nabi disuruh menikah, takutnya nanti tidak balance, nggak bisa, nggak berimbang nantinya, gitu kan? Boleh, tapi butuh penyesuaian yang susah gitu. Sementara kan kita menikah tujuannya sudah kita jelaskan yang lalu kan untuk ketentraman ya. Nah ketentraman itu akan kita dapatkan kalau sekufu itu. Emang udah biasa hidup dengan cuaca. Misalnya antum di Indonesia terus nikah sama orang yang biasa salju di Eropa. Nanti kalau musim salju dia pengen pulang, antum tidak ada duit, gimana tuh? Ada keluarga saya nikah sama orang Turki. Orang Turki ini ternyata biasa makan, laki-laki sama perempuan sama. Sarapan pagi 1 ekor ayam, 1 orang. Siang 1 ekor ayam, malam 1 ekor ayam. Kita di Indonesia 1 ekor makan 3 hari gitu kan. Nah ini 1 ekor, 1 hari 3 ekor ayam gitu. Ini masih ada hubungan kerabat dengan saya gitu. Sampai akhirnya orang tuanya si anak laki-laki yang bilang, ini nggak salah kamu nikah ini. 1 hari 3 ekor ayam dia sendiri gitu. Nah itu dianggap biasa bagi dia, tidak sekufu. Gimana caranya? Kita biasa makan tempe, dia nggak mempan makan tempe gitu. Nah itu contohnya. Jadi cari orang sekufu yang kalau kita mau mampir makan nasi goreng ya dia oke deh mampir nasi goreng, kan itu sekufu namanya gitu kan. Enak-enak saja, gado-gado, ayo gado-gado mau pengen, ya sudah. Jangan cari susah-susah gitu ya. Saya kemarin juga didatangi sama salah seorang ikhwah, pernah kebetulan dia kerja dengan saya, kemudian dia bilang, saya mau ke Australia Ustaz, apa sarannya? Saya bilang, untuk apa ke Australia? Mau kerja. Baik, saya mau tanya dulu, apa alasannya kerja di Australia? Dia bilang karena gajinya tinggi. Kalau mau dengar saran saya bilang kerja di Indonesia aja. Kenapa Ustaz? Baik, saya jelaskan. Yang pertama, di sana itu kalau memang nilai dolar Australia dinilai ke rupiah besar memang gitu kan, karena kursnya $1 sekian ribu gitu kan. Tapi jangan lupa di sana sewa rumahnya mahal, makannya mahal, kan itu. Jadi sebenarnya seimbang saja. Kalau kita kerja di Indonesia dengan 1 juta gaji, mungkin dengan di sana misalnya $500, itu sebenarnya sama saja. Karena di sana biayanya juga besar, gitu kan. Yang kedua, Anda ini sudah biasa hidup dengan cuaca. Saya bahasakan ya, kita harus bersyukur lahir di Indonesia nih. Karena tidak ada negara kayak Indonesia loh. Sepanjang tahun, karena kita di garis satu khatulistiwa itu cuacanya luar biasa gitu. Paling dingin 37-38 ya, kalaupun paling panas ya, paling dingin itu 27, 26. Dulu waktu saya masih mahasiswa di Madinah, itu kadang-kadang sampai hari ini sudah ada berita di Saudi itu sekarang 9 derajat, 5 derajat dinginnya. Jadi teman-teman kita yang umroh sekarang ini, waduh bisa sakit rematik gitu. Mudah-mudahan saja Allah jaga gitu kan. Saya dulu waktu masih mahasiswa itu kalau mau tidur, itu selimut saya dudukin dulu biar panas gitu. Lama gitu ya, baru kita bisa pakai tidur. Kalau nggak bisa, dingin sekali, nggak bisa, nggak seimbang. Nah sekarang pergi ke Australia, salju, dingin, orang cuman orang biasa bilang itu, saya tidak ngerti kalau bahasa apa yang digunakan ya, tapi orang biasa hanya karena ingin dipuji lah ya. Hanya, oh iya saya hidup di Australia karena salju gini-gini. Ada apa dengan salju? Nggak ada apa. Apa bedanya salju turun dengan air hujan yang kita pegang? Sama saja, beda bentuk. Ambil aja es batu, gitu. Pegang, sama saya salju kan gitu. Masalahnya kita tidak terbiasa dengan itu, gitu kan? Tidak terbiasa. Maka pikirkan itu, cuaca beda, makan beda, kan gitu. Makannya orang macam-macam beda dengan makanan kita, nggak bisa. Hanya karena mau dikatakan tenar atau ya sudah pernah ke sana, ya makanannya nggak bisa, nggak nyambung. Kita sudah dari kecil makannya memang seperti ini. Dan itu semua banyak hal yang harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan ya. Jadi nikah dengan kufu itu sangat cocok, enak gitu, nyaman. Mau makan ini ya biar masuk, mau tinggal di seperti ini masuk. Itu orang-orang kalau teman-teman saya datang dari Saudi, dari Arab itu datang ke sini, dia bingung, dia lihat rumah-rumah kita nih. Dia bilang ini rumah-rumah kalian ini sampai tidak ada jaraknya ya. Itu kan tembok-tembok rumah masyarakat kan gang-gang masuk rumah kan tembok-tembek gitu kan. Di Saudi rumahnya orang kan jaraknya jauh-jauh gitu. Antara pagar dia sama pagar tetangganya ya jauh karena luas. Orang penduduknya cuma 25 juta gitu kan. Indonesia 250 juta gitu. Jadi mungkin Jawa Barat aja semua itu sudah seperti sama satu Saudi. Nah makanya rumah kita dempet-dempet. Dia bilang bagaimana ente bisa hidup begini kondisinya gitu, rumah dempet-dempet. Ya memang kita bisa. Coba kalau nikah sama orang Saudi dibawa ke sini nggak bisa tinggal gitu. Dia udah biasa tempat yang besar gitu. Maka nikah dengan kufu itu sangat baik.